Lanjut nomor 17. Tembok besar Cina yang panjangnya 6.700 km. Besar sekali ya. Selama beberapa debat, kaisar pertama yang membangun tembok ini mendapat julukan Kaisar Kuning. Ia adalah Kaisar siapa namanya? Ada Lingpang A. Lingpang, B. Huangti, C. Han Kaosu, D. Wan Hanwuti, E. Wukti. Ya. Nah, kita akan berbicara tentang tembok besar Cina. Nah, ini juga alasan kenapa tembok besar Cina itu dibangun adalah orang-orang Cina pada waktu untuk menghindari serangan dari bangsa Mongol. Mongol itu ada di utaranya Cina di atas. Bangsa ini yang memang terkenal, bangsa Mongol yang terkenal yang memang dalam tanda kutip bagi mereka, bagi bangsa Cina sering merusak menjadi permusuhan pada waktu itu. Maka kaisar untuk untuk menghalangi bangsa Mongol itu turun dari pegunungan dari atas, itu membuat tembok besar. Kaisar yang menginstruksikan hal itu adalah namanya Si Huangdi. Ya. Di mana Si Huangdi jawabannya? Iya, jawabannya adalah B. Kaisar Si Huangdi. 18. Karena terikat perjanjian Tordesillas, armada galeon, ya bukan galon ya, di sini mungkin disebutnya nulisnya galon, tapi sebenarnya galeon ya. Armada galeon Spanyol tidak bisa berlayar ke Filipina melalui Tanjung Harapan. Tanjung Harapan itu apa? Ya, Afrika. Tanjung Harapan itu apa? Jatuh. Jatuh ya. Ada Tanjung Harapan, Tanjung Harapan itu Afrika. Ini tadi dibahas di soal sebelumnya tentang Tordesillas dan Zaragoza ini. Ini di Afrika. Kalau berbicara Afrika, kalau berbicara peta ya, kalau peta ini peta, kalau berbicara peta, kalau kita punya globe di rumah, kalau misalnya punya globe di rumah, Spanyol Eropa di sebelah sini dan misal Afrika sebelah sini. Jadi yang namanya di sini Spanyol berarti tidak boleh lewat sini. Lebih tepatnya dia harus lewat belakang. Di belakang itu, atau kalau dipakai globe ya, kalau kalian punya globe, belakang itu maksud saya adalah ya sekitar Amerika Selatan sama. Amerika Selatan berarti apanya? Di sana ada Meksiko. Jawabannya adalah Meksiko. 18 Meksiko. 19. Revolusi industri di Inggris dibarengi dengan terjadinya revolusi sosial. Revolusi industri dibarengi dengan revolusi sosial. Betul dong? Iya kan? Ya, karena akhirnya beberapa revolusi dunia itu akhirnya menimbulkan efek-efek lain dari sosial, ekonomi, politik, pendidikan. Revolusi dibarengi dengan terjadinya revolusi sosial. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap, komunikasi dapat menjangkau semua lapisan, upah buruh yang sangat rendah, pendidikan para buruh semakin meningkat. Yang mana? Jawabannya ya. Revolusi sosial. Kita mungkin bisa lihat tentang revolusi yang dikemukakan oleh antara bourgeois dan proletar. Karena Marx antara konflik itu banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Betul kan? Betul. Kenapa betul? Karena ya akhirnya revolusi industri kan menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Satu benar. Berarti kalau satu benar berarti tiga juga benar. 1 sama 3. Banyak tenaga yang tidak terserap, upah buruh yang sangat rendah. Iya, kenapa? Karena akhirnya ya manusia tidak dihargai lagi, mesin lebih cepat berarti. Jadi 1, 3 benar. Komunikasi dapat menjangkau semua lapisan. 4, pendidikan buruh semakin meningkat. Justru ya jawabannya adalah 1 sama 3 ya. Kenapa 1 sama 3? Ya kita ketahui bahwa pergantian dari mesin ke manusia sedikit terlambat. 20. Istilah Renaissance, ya kembali ke Renaissance. Tadi Renaissance di nomor 1 kalau nggak salah. Dalam sejarah peradaban Eropa berarti Re itu kembali, Renaissance. Ya kita lihat ada A, kebangkitan untuk melawan kolonialisme, B, bersatunya kembali raja-raja kecil di Eropa, C, pembaruan dalam bidang agama Katolik, dilahirnya kembali kebudayaan kuno Yunani Romawi, kebangkitan semangat nasionalisme. Eropa, kenapa namanya Renaissance? Karena kalau kita melihat peta konsep atau kita melihat timeline dari Eropa itu pernah sangat berjasa, sangat berjaya ketika pada zaman Yunani Romawi. Jadi kalau garis sederhananya seperti ini ya, Eropa bisa. Jadi ketika pada
ini adalah Yunani Romawi, kebudayaan Yunani Romawi. Ini adalah kebudayaan atau disebut dengan kebudayaan gelap atau zaman kegelapan, atau istilah kerennya apa itu kawan-kawan? Iya, kawan-kawan, betul sekali, zaman kegelapan. Apa itu zaman kegelapan? Dark Age, betul sekali. Dan setelah Dark Age itu ada timbul Renaissance, ada Aufklärung. Re itu artinya kembali, Renaissance artinya kembali. Apa itu kembali? Kembali untuk kejayaan pada masa ini. Karena pada dasarnya sejarah mengatakan bahwa, atau Eropa meyakini bahwa kebudayaan Yunani Romawi yang terjadi di Eropa itu masih kejayaan dia. Jadi mereka itu kembali ke zaman ini. Kenapa pada zaman kegelapan mereka dianggap kembali? Karena di zaman kegelapan ini doktrin dogma gereja itu sangat kuat di sana. Dogma gereja zaman dulu, bukan gereja zaman sekarang. Dogma gereja sangat kuat di sini. Hingga ada beberapa ilmu pengetahuan di Eropa tidak berkembang. Bahkan seorang mungkin kalian dengan yang namanya Galileo Galilei yang dihukum gara-gara mengatakan begitu bulat. Jadi dogma gereja kuat sampai masuk ke dunia kehidupan sekalipun. Jadi untuk nomor 20 jawabannya adalah D. Jadi kawan-kawan, nomor 21, Mesir kuno mewarisi konsep kekuasaan yang kemudian dikembangkan di Eropa. Konsep tersebut adalah apa coba? Di sana ada opsinya, ada demokrasi, ada teokrasi, ada otokrasi, ada monarki absolut, dan ada republik. Ya, kita akan bahas satu-satu teman. Pertama ada demokrasi, ketiga ada teokrasi. Ini pengetahuan juga bagi kawan-kawan ya, sebagai sistem pemerintahan di dunia. Ada otokrasi, dan ada juga monarki absolut, terus ada republik. Mana jawabannya Pak? Kalau sudah tahu dong, pasti sudah tahu. Ya, jawabannya adalah tentang monarki absolut. Ini jawabannya monarki absolut. Tapi sebagai bonus, kalau saya akan katakan beberapa akan menjadi pertanyaan. Bang, teokrasi itu apa? Bang, otokrasi itu apa? Bang, republik itu apa? Mungkin dia akan menjadi pertanyaan teman-teman dari teokrasi sama otokrasi. Kalau republik ya udah tahu ya, negara kita bentuknya republik. Demokrasi juga udah tahu, mungkin teman-teman sering dengar. Teokrasi ini berasal dari kata theo. Theo bahasa Yunani artinya ketuhanan atau ilahi. Ya. Yang konsepnya adalah konsep di mana ya mungkin ketika pada zaman kerajaan teokrasi itu berguna. Ya. Teokrasi itu ada ketika zaman kerajaan, mungkin ketika zaman Hindu udah ada yang namanya konsep dewa raja. Ya, konsep dewa raja inilah yang disebut dengan teokrasi. Artinya yang memimpin dia pemimpin agama juga iya. Gitu. Itu yang terjadi teokrasi. Ya. Ada otokrasi. Otokrasi ini kepemimpinan yang dipimpin oleh satu orang. Nah, satu orang. Monarki absolut juga sama oleh satu orang. Lah apa bedanya Bang? Perbedaan dari otokrasi sama monarki absolut, kalau ini mengizinkan ya, ini dalam tanda kutip membolehkan atau mengizinkan adanya bahan pertimbangan atau lebih tepatnya penasihat presiden, penasihat raja. Nah kalau ini enggak otokrasi, itu bedanya. Tapi untuk jawabannya adalah nomor 21 adalah jawabannya monarki absolut. Ini yang digunakan yang menjadi dasar ya mungkin kalian pernah dengar Cleopatra dan yang lainnya. Monarki absolut adalah warisan dari Mesir kuno untuk dunia. Pada saat ini beberapa negara Eropa ada yang menganut monarki absolut. Salah satunya adalah Switzerland atau Swiss. Kalau yang Inggris itu monarki konstitusi. Terus sampai nomor 21. Ya ada 9 soal lagi kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan masih tidak bosan mendengar video ini ya kawan-kawan, karena kameramen udah ngantuk kawan-kawan, bapak ibu udah ngantuk ya. Dilanjut kawan-kawan nomor 22 ya. Salah satu karya besar Mesir adalah piramida. Pembuatan piramida Mesir dihubungkan dengan penghormatan pada dewa. Oke, tadi sudah saya bahas di nomor berapa tadi kawan-kawan tentang kebudayaan Helenistik. Ya, di nomor 11 bahwa ada perpaduan kebudayaan antara Eropa dengan Mesir, kebudayaan Helenistik.
Dan saya singgung ada beberapa dewa ya di Eropa, atau di Eropa mungkin ada dewa Zeus, Poseidon, Hercules. Nah di Mesir itu ada beberapa dewa. Ada dewa ya, ada Osiris di sini, ada Orin, ada Isis. Isis ini dewa ya. Isis itu dewa, bukan kelompok teroris. Beda lagi kalau Isis. Ada dewa Ra dan Neptunus. Bukan Neptunus, itu Neptunus. Neptunus ini khusus untuk kebudayaan Romawi, Yunani Romawi apa gitu. Ya kalau Mesir ya, Mesir itu punya dua dewa besar, dewa Amon dan dewa Ra. Amon itu dewa apa? Bulan. Ra itu dewa matahari. Isis kalau saya dewa laut. Osiris itu anjing atau apa ya? Oh bukan ini. Nah Isis dewa laut. Osiris sama Iris bisa kawan-kawan cari di rumah sama Isis. Nah, untuk penghormatan terhadap piramida itu ada dua dewa besar, dewa Amon dan sama dewa Ra. Kalau tidak Amon ya tidak ada, ya Ra gitu. Berarti karena Amon tidak ada, ya dewa Ra jawabannya. Ra itu berarti jawabannya E. 23. Ya kan? Hukum 12 lempeng merupakan produk undang-undang tertulis pada masa Yunani kuno. Ditulis di atas 12 lempeng itu bukan pada masa Yunani kuno. Justru 12 lempeng itu terjadi pada masa Romawi, ya. bukan Yunani. 12 lempeng itu Romawi, bukan Yunani. Jadi pernyataannya salah sebab hukum 12 lempeng ditulis di atas 12 lempengan logam. Betul kalau ditulis di atas 2 lempengan logam. Jadi jawabannya adalah salah dan benar. Apa itu jawabannya? Iya betul itu jawabannya. Luar biasa kawan-kawannya. Semangat ya kawan-kawan. Next nomor 24. Warisan peradaban kuno dari lembah Sungai Kuning yang masih dikenal sampai saat ini adalah budaya ada menangkap besi, ada menganyam, membuka hutan, semua bercocok tanam. Sungai Kuning, di mana itu Cina? Ya kalau bicara sungai dan yang lainnya dan menangkap besi, ya menangkap besi itu lebih tepatnya bukan dari Sungai Kuning ya. Menangkap besi lebih tepatnya di daerah Paksel Kuabin, menganyam, membuka hutan tidak. Untuk nomor 24 jawabannya 1 ya, karena dekat dengan sungai berarti bercocok tanam. 4 aja jawabannya apa? Betul deh lagi ya. Kawan-kawan luar biasa nih. Makin pintar kawan-kawan sebenarnya ya. Lanjut nomor 25. Soalnya sebuah akibat lagi. Faktor pemicu pecahnya perang saudara di Amerika pada pertengahan abad ke-19 adalah masalah perbudakan. Sebab perbudakan yang saat itu masih dipertahankan di negara-negara Amerika Serikat bagian selatan tidak didukung oleh negara-negara di Amerika Serikat bagian utara. Ya, perang saudara Amerika pada pertengahan abad ke-19. Abad 19 itu kita paham berarti 1800-an. Ya, abad 19 1800-an. Ketika kita berbicara abad 19 1800-an, sedangkan revolusi Amerika itu abad ke-18. Abad ke-18 sekitar 1700-an. Hingga 1776 ada Declaration of Independence. Masalah apa pada waktu itu? Ya, berarti pernyataannya salah, bukan abad 19, secara tahun sudah salah. Jadi pernyataannya salah. Sebab perbudakan yang saat itu 19. Nah, meskipun abad 1776 itu Declaration of Independence Amerika diumumkan, tapi perbudakan masih ada. Bahkan di beberapa negara bagian. Jadi pernyataannya benar. Ya, diralat pernyataannya benar. Bagi para saudara yang berikut pada pertengahan abad ke-19 adalah pasal perbudakan. Betul. Tadi sudah saya bilang kan di nomor sebelumnya tentang perbudakan ini salah satu pemicu revolusi. Pernyataannya benar sebab perbudakan itu tidak didukung oleh negara-negara Serikat bagian utara. Ya. Jawabannya A.
Lanjut nomor 26. Setiap bangsa yang memiliki peradaban tinggi di masa lalu menjadi bangsa yang besar dan makmur. Betul nggak? Betul nggak? Ya, tidak harus dong. Betul nggak? Kita lihat Yunani sekarang. Yunani, Romawi, ya Romawi mungkin Italia ya. Yunani sekarang, ya bahkan Yunani tercatat sebagai negara yang di tahun awal 2008 2010 saya bisa dicek di sama kawan-kawan, kalau nggak salah Yunani udah mau hampir bangkrut. Itu adalah sebuah negara yang pada zaman dahulu Yunani itu kuat banget, tapi sekarang tidak bisa. Ini pernyataannya salah. Sebab pusat-pusat peradaban kuno di dunia selalu menjadi cikal bakal munculnya negara maju dan modern. Tidak juga yang modern sekarang siapa, yang maju sekarang siapa. Kalau melihat siklus tentang perekonomian, yang maju sekarang oke lah negara pemansam Rusia gitu. Negara pemansam untuk Amerika Serikat dan mungkin Rusia itu negara-negara maju. Itu pada zaman dulunya bukan peradaban besar juga gitu. Jadi pernyataan salah, sebab pun salah. Jadi jawabannya 27. Manakah peradaban yang paling tua? Yunani, Romawi, Kreta, Cina atau India? India ya. Karena India SM mereka juga SM, tapi India lebih tua ya. Mungkin India kalian pernah dengar nama peradaban tentang Mesopotamia waktu itu, atau peradaban Sumeria, enggak juga cukup tua. 28. Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1729, merupakan revolusi yang bertujuan untuk memperjuangkan paham. Iya, Prancis itu menghadirkan 3 paham. Ini dihapus dulu ya. Ada liberté, égalité, sama fraternité. Apa itu? Kebebasan, persamaan, persaudaraan. Di mana? Liberal. Patung liberal. Atau patung liberal. Patung liberal ya kalau patung. Ya, jadi jawabannya untuk 1789 tentang liberal. Liberté, kebebasan, egalite, persaudaraan, persamaan dan persamaan persaudaraan. 29 ya, 2 soal lagi kawan-kawan. Semoga masih setia di videonya. Dampak positif dari pertumbuhan industri adalah satu, terjadi efisiensi dan produktivitas kerja. Betul. Ketika revolusi industri beberapa perusahaan menggunakan mesin, makin efisien, makin efektif. Kalau satu benar, berarti 3 juga harus benar. Meningkatnya mobilitas barang dan manusia. Meningkatnya mobilitas betul. Jadi artinya manusia lebih mobile. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meningkatnya budaya konsumerisme. Positif pertumbuhan industri ya sekarang. Berarti kalau industri sekarang itu jawabannya adalah 1, 2, dan 3. 30. Ya, soal terakhir, semoga kawan-kawan tidak sedih. Kita akan berjumpa lagi di paket-paket berikutnya ya. Semoga Pak Yuda tetap menjadi kameramen yang baik. Halo Pak Yuda dan kawan-kawan semua. 30. Kapitalisme dan sosialisme yang merupakan paham yang mendorong terjadinya revolusi industri. Betul ya. Kapitalisme dan sosialisme merupakan paham yang mendorong terjadinya revolusi industri. Sebab revolusi industri sangat mendukung penguasaan sektor ekonomi oleh negara. Kapitalisme, sektor revolusi industri adalah dua kejadian atau yang satu ide, yang satu kejadian itu merupakan satu kesatuan. Adanya pemilik modal, dan dia menghasilkan revolusi industri. Menghasilkan terakhirnya antitesanya adalah teori konflik dari Karl Marx. Itu soal terakhir kawan-kawan, nomor 30, paket 3 buku Master Soshum Embryo. Terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Semoga kawan-kawan tetap sehat, menjaga diri meskipun dari virus-virus corona. Semoga tetap meredah. Ya, kawan-kawan diberi semangat, kawan-kawan masuk perguruan tinggi tahun ini meskipun masih ada beberapa agenda akan diundur oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.